Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Agustiningsih. Saya akan menjelaskan materi dari kelas 12 yang bertema membiasakan akhlak terpuji. Dan ini pemaparan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Ada yang tahu apa itu amal sholih? Coba angkat tangan. Amal sholih adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, ataupun pekerjaan yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama, dan lain-lain. Amal sholih penting untuk dilakukan oleh setiap muslim. Berikut ini dalil tentang amal sholih yang ada pada surat Al-Asr. Ada 4 kriteria amal sholih yang diterima oleh Allah. Yang pertama, mengerti ilmu dari amal sholih yang dilakukan. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memiliki niat yang baik, karena setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kita kalau mau melakukan ibadah itu harus dengan niat. Sabar di tengah melaksanakannya, maksudnya itu jadi kita harus sabar dalam menjalankan semua ibadah yang kita lakukan, itu kita harus punya kesabaran. Dan yang terakhir yaitu ikhlas setelah melaksanakan amal sholih. Jadi contohnya saat bersedekah itu kita harus ikhlas, kita ikhlas mengeluarkan harta kita. Materi yang kedua yaitu toleransi. Siapa yang tahu apa itu toleransi? Ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada, atau itu bisa juga dikatakan kayak rukun dengan siapapun, terus membiarkan orang lain berpendapat, terus kita menghargai orang lain yang punya keyakinan lain. Jadi kita harus saling menghormati. Dalil tentang toleransi ada pada surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang ada di sini. Lalu apa ada sih ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi? Yang pertama, memahami bahwa dalam kehidupan selalu terdapat perbedaan. Jadi setiap di kehidupan kita pasti ada yang berbeda. Contohnya dari suku ataupun ras. Jadi kita harus saling menghormati. Tidak mempermasalahkan perbedaan yang terjadi, menerima saran dan masukan dari orang lain, siap menerima kritik, tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak merendahkan orang lain. Jadi itu ciri-ciri orang yang berperilaku. Apa saja nilai-nilai positif toleransi? Ya, ini. Yang pertama, dapat menjalin persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama. Yang keempat, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam masyarakat. Yang kelima, menghilangkan sifat dengki, fitnah, kebencian, dendam, dan juga permusuhan. Ini adalah contoh sikap toleransi. Bisa dilihat ya. Apa itu musawah? Coba, siapa yang tahu? Musawah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, ataupun harta dan hal lainnya. Pandangan Islam tentang musawah. Islam memandang bahwa prinsip musawah sebagai salah satu prinsip ajaran agama yang luhur yang berangkat dari eksistensi manusia yang berasal dari Nabi Adam. Hal ini yang mematahkan prinsip kelas-kelas yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menempatkan musawah sebagai nilai keagamaan sekaligus sebagai nilai peradaban kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah merupakan bentuk persaudaraan yang lintas wilayah dan kebangsaan. Jadi, siapapun orangnya dan dari mana saja asalnya, selagi ia seorang muslim, maka ia adalah saudara.
Dalil tentang ukhuwah yang ada di atas ya. Mari kita baca artinya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah perbaikan hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Macam-macam ukhuwah. Yang pertama, adanya persamaan, baik dalam masalah keyakinan, wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal, dan cita-cita. Yang kedua, adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan orang lain. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.